pede di dunia maya itu biasanya yang watak introvert. Ya, melankolis flekmatis melankolis itu memang kalau dia ketemu langsung lebih kurang nyaman dibanding di belakang layar. Makanya mengapa nih orang-orang YouTuber itu lebih banyak orang introvert loh. Ya, YouTuber. Karena dia lebih senang ngomong sendiri, jangan ada yang lihat. Padahal dia tahu suatu saat nanti ini akan dilihat orang banyak, tapi jangan langsung gitu. Ya, itu orang melo plegi melo, ya itu, atau melokole gitu ya. Seperti itu. Kalau orang yang ekstrovert, sanguinis koleris memang lebih senang ketemu orang. Ini karena watak sebetulnya tidak terlalu menjadi sesuatu yang diresahkan karena ini watak ya. Apalagi sekarang dunia digital itu lebih banyak virtual. Bahkan kita aja virtual kan, nggak ketemu langsung, itu satu. Walaupun mungkin bisa lihat tatap wajah langsung, tapi kan ini tetap ada layar yang di depan kita gitu ya. Terus sekarang kan apa-apa lewat virtual. Konseling aja sekarang misalnya mau konseling dokter kita chatting aja. Mungkin kalau di Indonesia ada program Halodoc dan sebagainya, semuanya jadi nggak ketemu langsung. Apalagi pandemi yang membuat kita ya kondisi memaksa kita untuk memang nggak ketemu langsung gitu. Jadi maksud saya nggak usah terlalu resah tentang kondisi sekarang kayak gini, karena sekarang ini apa-apa memang lebih seringnya yang tanpa ketemu langsung. Ya, namun ini basicnya adalah watak. Nah kemudian saya emosi, kesel tidur, marah tidur, gitu ya. Nah bisa jadi Mbak Halimah yang flekmatis tuh. Yang kayak saya tuh, yang damai. Obatnya tidur emang. Ya, nah, tapi lebih asik lagi kalau sebelum tidur, waktu rebahan, kita naikin dulu level emosinya. Ya Allah, tarik nafas buang, atau istighfar berkepanjangan, gitu ya. Atau kalau misalnya nanti sudah ikut-ikut training, nah kami kan ada training tuh Mbak Rosa, memanage emosi yang lebih dalam gitu ya. Nah, kita waktu rebahan sebelum tertidur kita pakai teknik-teknik releasing gitu. Ya. Nah, baru tertidur itu lebih enak, pas bangun lebih enak banget. Ya, seperti itu. Jadi nggak apa-apa Mbak Halimah, mungkin Mbak Halimah sama aku orang damai. Cuman sebisa-bisanya sebelum terbawa tidur, ya naikin dulu level emosinya dengan selalu insya Allah ya, kita dengan menyebut-nyebut Allah tanpa terasa naik emosinya. Baru tidurnya enak. Kalau misalnya kita marah langsung bawa tidur, kadang mimpinya nggak enak. Ya, kita kayak mimpi, waduh serem-serem gitu ya, mimpi yang horor-horor gitu ya, gitu. Tapi di sisi lain, pada saat kita kesel tidur dan mimpi horor, itu sebetulnya juga jalan keluar untuk releasing marah tadi gitu. Jadi apapun yang terjadi pada kita itu semua ada manfaatnya, Masya Allah. Karena ada orang bilang, Mbak Isa saya takut banget nih, saya nggak mau tidur, kenapa? Setiap saya tidur, saya mimpi buruk. Saya bilang, itu bagus. Berarti ada memori-memori ketakutan yang lepas. Misalnya habis nonton horor gitu ya, kan sering tuh mimpi buruk, itu berarti takutnya lepas. Itu bermanfaat semuanya. Ya. Kemudian bayi, nah ini saya tadi belum dapat informasi lebih detail ya. Ini bayinya kenapa waktu bentur-benturin kepala pas nangis, ya, atau apa ya, bisa jadi bayi yang marah banget, dia nangis, ya, tergantung umurnya juga nih, umur misalnya yang sudah bisa duduk, kemudian dia bentur-benturin kepala, berarti dia marah banget. Tapi kalau memang dia belum bisa duduk tegak, waktu dia benturin kepala, mungkin karena dia belum keseimbangan tubuhnya belum bagus, jadi nangis dia oleng-oleng, gitu. Nah, karena di dekat tempat tidurnya, jadi kebentur-bentur, bisa juga begitu. Nah, jadi ini informasinya yang saya belum dapat detailnya gimana gitu ya. Nah, tapi itu tadi, please yang punya bayi, kalau masih berpikiran bayi jangan sering digendong. Nanti tuman itu keliru. Karena zaman dulu nih orang tua kita nih kalau bayi nangis, udah jangan digendong, biar aja. Itu sudah dibantah dengan riset-riset terkini bahwa bayi nangis segera gendong. Segera peluk dia. Kalau dia masih menyusui, segera susui dia. Bisa jadi dia lapar, dia haus, dia nggak enak badannya, cek. Barangkali ada yang gigit dia, semut kah, ya? Atau pokoknya harus. Kalau orang zaman dulu nggak boleh itu Mbak Rosa.
Jangan digendong anaknya, jangan digendong. Nanti bau tangan. Nah, makanya jadinya gedenya kita jadi kacau deh, karena nggak pernah digendong, deh, jarang digendong. Ya, jadi sekali lagi supaya bayinya nggak nangis banget, makanya segeralah gendong, segeralah peluk, cari tahu ada apa. Ya, nah, kurang lebih seperti itu, dan insya Allah tiga-tiganya sudah terjawab. Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Watak ada dalam diri seseorang, dalam neuroscience disebut apa? Dokter Aisyah mungkin bisa dijawab secara singkat ya, karena pertanyaan cukup banyak. Ya. Jadi kalau kita merasa empat-empatnya ada, yaitu tadi 2 watak pembawaan, 2 watak pembelajaran. Itu. Karena memang kita dalam satu masa ya kita akan punya 4 itu gitu. Tapi kenali dulu mana yang aslinya gitu, mana yang watak bawaan supaya ngerti saya jenis yang mana. Ya ibarat saya misalnya bahan dasar saya ini kayu, besi, plastik atau batu yang gitu. Bisa dibentuk semuanya, bisa dibentuk jadi meja, bisa. Gitu. Ya, jadi sekali lagi kita memang belajar juga watak lain supaya apa? Supaya kita bisa ya beradaptasi dengan orang lain dengan watak yang bukan seperti watak kita. Itu harus gitu, memang harus belajar kayak gitu. Ya. Seperti itu kira-kira. Ya, terima kasih Dokter Aisyah. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau pilihannya penulis skenario dan sutradara, tapi kelemahannya di penonton, lalu bagaimana nih Dokter Aisyah? Ya, kalau pilih penulis skenario dan sutradara kan berarti itu yang ambivert ya, terus merasa kok kelemahannya saya di penonton ya, itu bisa juga kita, karena apa? Karena kan semua di kelemahan itu kan di masing-masing watak itu juga bisa terjadi pada watak lain ya. Hanya kalau kita merasa tadi saya betul kok melankolis karena sehari-hari saya hasratnya sempurna. Saya sehari-hari hasratnya, apalagi tadi sutradara ya, sehari-hari saya hasratnya mengatur gitu ya, misalnya ya. Nah, kalau sudah merasa ini saya yang ini nih, kurang lebihnya nih. Ya. Maka ya di otak yang ada pada watak tadi yang pilih melankolis koleris tadi, ya itu tadi kelemahan yang tadi diklasifikasikan di melankolis dan koleris gitu. Itu. Adapun semua watak senang nunda-nunda gitu. Sama juga, adapun setiap watak takut salah gitu, tapi lebih takut salah orang melankolis. Semua watak suka tunda-tunda, tapi yang lebih suka nunda-nunda lagi orang flekmatis. Ya. Itu doyan bukan lagi suka. Kayak gitu kira-kira ya. Jadi dan ingat ya, ini tadi saya belum sampaikan barangkali ya, karena ini kuis cepat, maka akuratnya memang 80-85%. Ya. Kalau teman-teman mau lebih detail lagi mengenali watak bawaannya, itu bisa datang ke psikolog atau cari tes watak yang lebih detail lagi. Saya biasanya kalau workshop, tapi offline ya, kalau workshop offline biasanya saya suka berikan itu tes watak yang lebih detail lagi. Tetapi kalau kita pertemuan singkat kayak gini, pakai yang tes cepat tadi itu sudah cukup tinggi akurasinya, bisa 85%. Asal langsung dipilih, itu satu kuncinya. Kedua, ingat usia masih lebih muda. Kurang lebih kayak gitu, Rosa. Ya, terima kasih Dokter Aisyah. Pertanyaan berikutnya, watak asli saya sanguinis, tapi karena ujian hidup saya berada di titik yang bukan lagi 0, tapi minus, sehingga menjadikan insecure, marah, dan sedih. Bagaimana mengatasinya? Ya, tadi terima dulu wataknya lagi. Terima dulu wataknya lagi. Kalau tadi merasa bahwa sebetulnya saya sanguinis nih, waktu kecilnya saya sanguinis. Terima dulu watak lagi. Ya. Cara menerimanya itu tadi, setiap sholat, lakukan ijab kabul tuh watak. Ya Allah, saya terima watakku, watak sanguinis, ya, dengan kekuatan dan kelemahannya ya Allah. Mohon kuatkan kekuatanku ya Allah. Ya, mohon ya lindungi atau ya angkat atau kurangi kelemahanku. Jadi kayak gitu. Karena dengan kita menerima diri kita, kemudian kita mendoakan, itu jangan salah ya, di otak itu akan terjadi proses yang luar biasa. Program-program kekuatan dia nyala, dia gembira, yeay. Terus yang kelemahan juga dia langsung karena gembira sudah diterima, dia nggak bertingkah, gitu.
Si kelemahan nggak bertingkah, ya si kelemahan tuh nggak cari-cari perhatian. Dia diterima, aku diterima. Gitu. Tapi memang nggak bisa sekali. Harus ya berkali-kali kita terima, kita terima. Nanti insya Allah ya rasa tidak aman itu ya berangsur ya naik levelnya tadi si emosinya tadi. Karena waktu kita menerima watak kan kita sebut Allah juga kan. Nah terus apalagi misalnya kita juga merasa oh iya, oh ada otak emosi toh. Oh marah itu ada di otak saya toh. Oh sedih itu ada. Ya, tinggal oh kalau kita turun levelnya ya sudah kita sebut-sebut Allah untuk naik ke atas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya. Nah, itu ya, apa namanya teknik-teknik yang nanti tanpa terasa ya terjadi sebuah mekanisme di otak dengan semua yang ada di otak dengan badan, tahu-tahu kita sudah tidak terjebak di insecure yang berlarut-larut. Karena insecure itu wajar ya sebetulnya, tapi kalau berlarut-larut yang jadi masalah besar. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Aisyah. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Rosa Insko dari Maryland. Usia berapa watak mulai tertanam? Lalu apakah watak dapat berubah? Ya. Watak itu dibawa sejak lahir. Kita kalau udah biasa belajar watak, bayinya lahir, bayi orang lahir, 1 minggu tuh udah bisa lihat wataknya, bayi ini. Oh ini anak flekmatis nih. Oh ini anak melankolis nih. Oh ini anak koleris, udah bisa tuh. Ya, hanya memang perlu. Dari mana ya dokter? Dokter Aisyah dari mana ya? Dari tangisan ya dokter ya? Tangisan bisa. Dari dia punya wajah bisa, guratan-guratan mata, bibir gitu ya. Seperti itu bisa dilihat dari situ. Ya, nah jadi watak itu dibawa dari lahir. Kalau ditanya, dia bisa berubah nggak? Dia tidak berubah programnya, dia tetap ada, tapi bisa dibentuk. Sebagaimana kayu adalah kayu, batu adalah batu, besi adalah besi, plastik adalah plastik, tapi dia bisa dibentuk. Misalnya mau membentuk karakter meja. Nah, meja itu adalah karakternya atau jenis bentukannya mau apa. Kita watak apa saja, ya, ingin dibentuk karakter muslimah yang kafah gitu ya. Nah ini watak apapun kita belajar. Apa saja sih menjadi muslimah gitu kan? Nah ya kita belajar misalnya satu mulai dari penampilannya adalah berhijab kan gitu. Jadi watak apa saja ya dibentuk karakter muslimahnya yaitu sama berhijab. Tapi tetap karena ada faktor watak di dalam pemilihan hijab makanya beda-beda hijabnya. Ada orang yang warnanya kalem, karena wataknya mungkin watak kalem. Ada orang yang warnanya yang langsung mau pilih yang lebih bright, karena wataknya juga. Ada orang yang harus yang sempurna gitu ya. Itu karena watak juga gitu. Ada orang Allah nggak apa-apa lah diul-ul aja lah. Yang penting kita bisa datang, itu karena watak juga gitu. Ya, jadi watak ini ibarat bahan dasar, dia tidak bisa berubah, tapi bentuknya bisa diukir atau dirubah menjadi meja kah, menjadi kursi kah, seperti itu.